6 bulan habis pasti sidang tuh, 6 bulan tuh. Tahu nggak berapa lama yang paling lama saya melakukan otopsi? 55 tahun sampai 60 tahun setelah kematian. Masih bisa. Loh, saya periksa tulang senada Jepang di Papua tuh 55 tahun setelah dia meninggal. Jadi kalau misalnya, sorry ya saya ngomong ya, kalau misalnya sekarang nih kita bongkar nih mayatnya, masih bisa diotopsi? Tapi ada tapinya. Apa? Makin lama waktunya, makin sedikit yang ketemu. Iya, oke. Ya, Tapi masih bisa? Iya, kalau diotopsi bisa. Tapi masalahnya racunnya ada di situ nggak? Tergantung jenis racunnya. Tergantung jenis racunnya. Misalnya contoh, kalau orang dibacok, itu kalau bacok kena tulang, ya sampai tulangnya masih 30 tahun, 50 tahun. Ini kan 7 tahun ya? Ini 7 tahun ya? 2016 kurang lebih 7 tahun ya? Iya. Apa yang terjadi pada suatu mayat yang dikubur dalam peti selama 7 tahun, apa yang terjadi dok? Apakah sudah terjadi pembusukan sempurna? Masih bisa dilihat otaknya, paru-parunya? Kita kan mencari penyebab kematian lain dong, salah satunya itu kan? Ya, masih tapi kalau masalahnya masalah gini, cyanida itu ada di jaringan lunak, bukan di jaringan kerat. Oke, kan kita kan kalau misalnya kita bongkar nih ya, kan kita kan mencari cyanida, atau yang kedua kita mencari penyebab kematian lainnya, ya kan? Sekarang anggaplah kita cari cyanidanya, soalnya kalau misalnya dokter nggak ketemu cyanidanya, nanti ada selentingan lagi kan? Oh iya kan sudah bertahun-tahun hilang kan kayak gitu. Iya, kan? makanya saya bilang sebenarnya tidak perlu digali pada kasus ini, karena kenapa? Yang paling gampang. Sekarang pertanyaan gini, Richard percaya nggak dengan puslapor? Percaya dong, mereka kan profesional. Waktu dia muntah pertama tidak ada cyanida. Terus yang ini semua sampel tuh kalau dikirim ke lab lain sih, ya kita nggak percaya mungkin. Tapi yang periksa di institusi yang sama, diperiksa yang setelah 3 hari pun ketemu 0,2 di lambung dan di tempat lain tuh tidak ada apa-apa. Yang jelas matinya bukan karena cyanida, mati karena yang lain dibunuh orang aku nggak tahu kayak gitu. Begitu. Nah, makanya itu yang ngomong kan saya aja loh. Yang dijadiin saksi tuh Prof. Ong Beng Beng yang dari Australia, yang dideportasi. Iya, dia bilang no cyanida. Another case possible, dia bilang natural death kan. Nah itu, habis gitu habis saya tuh besoknya tuh ada profesor ahli PA, patologi anatomi dan ahli forensik dari Unhas. Prof itu Gatot Lawrence namanya, profesor tuh. Dia juga menghadiri nih, ngomongannya sama. Tadi ada beberapa hal ya yang kalau mau saya tuh poin pertama, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak ada sebab mati tidak ada yang bisa dipersalahkan kan. Yang kedua, tanda-tandanya itu tidak khas gejalanya ke arah cyanida. Yang ketiga, pemeriksaan labnya itu tidak ada metabolit ataupun racun di dalam tubuh. Udah gitu aja. Saya yang lain-lain sih nggak mau dengar. Bahkan sepanjang itu ceritaan itu pengadilan saya nggak pernah dengerin TV loh, nggak pernah lihat TV. Saya cuma begitu datang kepala saya cuma kosong, saya cuma ngomong ilmu saya aja. Kan kita sesuai dengan batasan kita saja ya. Iya, saya cuma ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita bongkar 7 tahun itu sebenarnya masih bisa dicek keadaan paru-paru, otak dan lain sebagainya masih bisa. Iya, kalau masih ada jaringannya, kita mana tahu. Kan itu kan tergantung dari kondisi di bawah. Tapi 55 tahun aja itu masih bisa di ini ya? Tulang. Otopsi ya? Tulang belulang. Jadi waktu itu saya masih ketemu, oh ini orang ini ditembak, itu ditembak di berdarah di sini masih kelihatan itu ada darah masih hitam di situ di tulangnya. Oke. Dok, kalau misalnya kita ngomong tadi ya, kita ngomong cyanida ya 7.000 ya tadi ya, 7.000 ya. Kan pada waktu kejadian kan Mirna minum, habis itu temennya kalau nggak salah saya sempat cicip ya, sebibir ya kayak gitu punya. Kalau misalnya 7.000 apa yang terjadi kalau temennya cicip sebibir? Temennya paling sedikit dia muntah-muntah juga, dia nggak mati mungkin tapi dia muntah-muntah. Jadi nggak mungkin, bahkan cuma itu tadi saya bilang kan karena. Bentar dok, boleh minum dulu sebentar.